Selamat pagi Ibu Bapak, Opa Oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Semoga kita memasuki pagi ini dengan rasa sukacita di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang hendak kita renungkan, 1 Raja-Raja 12 ayat 14. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, "Ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambahnya. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi." Saudaraku, pemimpin baru senantiasa melahirkan harapan baru. Apakah konteksnya di tengah kehidupan kantor, gereja, atau masyarakat? Terlebih jika figur pemimpin terdahulunya lebih banyak mengecewakan dalam menjalankan tugas kepemimpinannya. Seiring dengan itu, seorang pemimpin adalah orang yang dipercaya untuk membawa kehidupan bersama lebih baik. Inilah amanat utama di pundaknya. Kepemimpinan harus berdampak positif dalam kehidupan manusia, terutama menyangkut kehidupan bersama. Saudaraku, harapan ini kerap kandas manakala seorang pemimpin bukannya bertujuan atau berorientasi memajukan hidup bersama. Malah justru sang pemimpin hanya berfokus memikirkan diri sendiri, keluarga sendiri, dan konco-konconya sendiri. Rehabeam baru saja diresmikan sebagai raja, menggantikan ayahnya. Ayahnya dinilai gagal memimpin bangsa Israel. Tidak heran bangsa itu menaruh harapan besar pada Rehabeam anaknya, bahwa di bawah kepemimpinannya, negeri itu dan rakyatnya menjadi sejahtera dan adil. Yang dipimpinnya mendapat perlakuan lebih baik dari pendahulunya. Apa yang terjadi? Bukannya Rehabeam menyerap aspirasi dan mengabulkannya, malah kekuasaan dipakainya untuk makin menindas rakyat. Tindakannya malah lebih buruk dibandingkan raja sebelumnya. Saudaraku, hal ini terjadi oleh sebab Rehabeam lebih mendengar bisikan teman-teman dekatnya, orang-orang muda, kalangan yang tidak punya pengalaman mengurus kepentingan orang banyak. Teman pergaulannya menghasut Rehabeam agar menarik keuntungan sebesar-besarnya dari kekuasaan miliknya. Inilah yang namanya salah mengelola. Salah mengelola kepemimpinan bisa menjadi sumber kekecewaan. Terlebih Rehabeam menutup diri dari nasihat orang bijak. Akibatnya apa? Tindakan raja malah menyengsarakan rakyat. Bukan kesejahteraan, melainkan rakyat makin sengsara. Akhirnya rakyat Israel merasa tidak puas. Puncaknya, rakyat terbelah dua.
dan terpecah jugalah kerajaan Israel menjadi dua kerajaan. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Salah kelola kekuasaan saudaraku terjadi karena pemegang kekuasaannya salah gaul. Teman yang salah akan memberi nasihat yang salah. Saudaraku, betapa pentingnya kita mempunyai lingkungan pergaulan yang tepat. Kita patut memilih dan memilah lingkungan pergaulan yang sehat. Berteman dengan orang yang berintegritas, niscaya kita mendapatkan energi positifnya. Tapi bergaul dengan orang yang dalam pikirannya memperkaya diri sendiri, kelak kita pun terimbas olehnya. Di Israel, seorang gembala berjalan di depan, agar apabila ada bahaya, dia siap menyelamatkan domba-dombanya. Di Chili, saudaraku, beberapa tahun lalu, ada puluhan penambang yang terkubur di bawah tanah. Berbagai cara dilakukan untuk menyelamatkan mereka, berapapun biayanya. Setelah perjuangan yang menelan biaya dan waktu, para penambang yang terkubur itu bisa diselamatkan. Cara menyelamatkannya, satu orang butuh waktu 45 menit. Sedangkan jumlah mereka puluhan. Sungguh menegangkan. Satu persatu ditarik keluar dan selamat. Akhirnya tinggal orang terakhir. Siapa dia? Ternyata pemimpin regunya. Ia memilih yang terakhir karena ingin anak buahnya selamat lebih dulu. Itulah contoh baik, best practice, contoh karakter kepemimpinan yang luar biasa. Saya yakin mereka bisa begitu karena ditempa lingkungannya, entah keluarga atau komunitas. Saudaraku, hari Senin ini kiranya kita bisa mengenal siapa saja. Namun, betapa baiknya jika lingkungan pergaulan yang kita pilih adalah lingkungan yang menjadi berkat bagi kehidupan bersama. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya saat ini, ketika kami melangkah di hari yang baru, kami hidup bersama lingkungan yang sehat, sehingga praktek hidup kami tidak mengecewakan Tuhan dan tidak mengecewakan sesama kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memasuki hari baru, masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.